semuanya sepakat untuk mencari keadilan. Penyelidikan dari tim Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Yang pertama adalah mengadakan bedah mayat, tentunya didahului dengan ekshumasi gali kubur untuk dapat visum luar dan visum dalam untuk mengetahui apakah di tubuh korban ada zat-zat yang membahayakan. Kematian Sutrimo, ex penjaga rumah Febri Adriansyah, masih menyisakan sejumlah pertanyaan bagi pihak keluarga. Terlebih, setelah ditemukannya dokumen kronologis kematian yang disebut tidak pernah diterima keluarga saat penyerahan jenazah. Kini, di tengah rencana ekshumasi, keluarga berharap pemeriksaan terhadap jenazah Sutrimo dapat mengungkap penyebab kematian dan menjawab sejumlah kejanggalan yang selama ini muncul. Untuk menggali lebih jauh, kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini. Bagaimana kabarnya Mbak Aan hari ini? Kabar baik Mas Hasmi, semoga Mas Hasmi juga baik ya. Mbak, di awal kan kami ingin tahu nih, awal mula Mbak Aan bisa ditunjuk pihak keluarga almarhum Sutrimo untuk kasus ini tuh seperti apa sih Mbak? Boleh diceritakan nggak sih awalnya seperti apa? Iya, jadi kan gini, saya ini kan kebetulan memang DNA-nya LBH sebenarnya. Dulu dari 2004 tuh saya kan Direktur PKBH Purwokerto. Jadi kita sudah terbiasa kalau ada kasus-kasus kayak gini tuh kasus-kasus masyarakat, orang nggak punya dan lain tuh tetap aja walaupun sekarang saya advokat profesional itu kan kita ada panggilan jiwa gitu kalau yang kayak ini masuk. Jadi begitu pertama kali rame di media itu terkait dengan adanya berita kematian almarhum Sutrimo, saya itu sudah sejak awal menawarkan diri apabila keluarga membutuhkan pendampingan hukum dari saya, dari kantor kami, saya siap untuk mendampingi secara pro bono gitu kan. Itu sudah disampaikan baik melalui berusaha disampaikan, tapi ternyata dari pihak keluarga tetap tertutup. Jadi saya sendiri dari awal sebenarnya belum masuk, belum tidak mendatangi, tapi memang kita titip pesan. Barangkali keluarga memang ada yang bisa masuk untuk kalau membutuhkan saya siap. Kurang lebih seperti itu. Apalagi saya merasa sebagai bagian dari orang Banyumas, rasanya ada kejanggalan seperti ini yang dialami oleh masyarakat begitu di Banyumas. Kayaknya nggak bisa diam deh. Saya harus mengambil bagian. Atau minimal saya harus punya kesempatan untuk menjelaskan hak-haknya, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dihadapi keluarga. Namun demikian memang berjalannya waktu, kan saya juga dekat dengan teman-teman wartawan, kita mantau terus berita, memang pihak keluarga sangat tertutup. Sangat tertutup. Jadi sudah beberapa kali ada tamu dari Jakarta, dari Jogja juga memang tidak pernah berhasil masuk. Itu. Ya kalau kita sih pada prinsipnya gini, kalau memang pihak keluarga tidak bisa dimasuk ya sudah gitu kan. Tadinya begitu. Tapi ternyata kejanggalan-kejanggalan kan muncul ya di media, tambah banyak dan lain-lain. Saya di pikiran saya sebenarnya ini keluarga sebenarnya dia juga penasaran, pasti ngikutin. Namun demikian mungkin karena dia belum percaya atau apa segala macam, kita kan tidak tahu ada kekhawatiran apa yang harus dieksplor gitu kan. Kenapa sih keluarga udah beritanya rame kayak gini tidak mau melaporkan atau berinisiatif mencari keadilan gitu kan. Nah, terakhir itu hari Kamis, kan saya sudah mulai mendengar tuh ada dari Jakarta sudah ada laporan. Saya tuh pengen banget saya ngobrol sama keluarga gitu kan bahwa suka nggak suka gitu kan faktanya ketika keluarga mengatakan saya tidak akan nuntut, sudah baik-baik saja nerima gitu. Tapi kan secara hukum polisi memiliki hak untuk melakukan penyidikan. Pada akhirnya tetap kan keluarga ujungnya direpotkan karena dia minimal akan menjadi saksi. Proses-proses itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti bersinggungan dengan keluarga. Hari Jumat lalu saya ngobrol sama sama teman wartawan segala macam, tetap Mbak nggak bisa masuk katanya. Dari mana-mana aja sudah nggak masuk. Nah kadangkala saya itu kan orangnya men-challenge diri sendiri ya. Masa sih sesusah apa gitu kan? Akhirnya saya kebetulan kan asisten saya juga anak saya gitu kan. Saya berdua, Mas, yuk kita nyoba peruntungan gitu kan. Siapa tahu pihak keluarga mau terbuka sama kita. Tapi nawaitunya kita niatin pokoknya apapun yang kita hadapi hari itu kita ndablek.
mau diusir, mau apa, yang penting kita minta bertemu dengan keluarga lah. Minimal mereka mendengar apa yang ingin kita bicarakan, begitu kan. Nah, terus betul hari Jumat sore, begitu kan, saya sore itu jam 3 saya ke sana. Begitu datang betul saya diusir, dikata-katain segala macam. Artinya memang dibuat tidak nyaman untuk pulang. Tapi karena saya sudah niat ndablek, begitu kan, saya bilang sama sama bapaknya almarhum, ya alasannya karena ibu sedang sakit, nanti kalau istri saya mati kamu mau tanggung jawab atau tidak dan lain-lain. Artinya saya melihatnya sebagai rasa sayang suami yang melindungi istrinya lah. Jadi saya tidak ambil pikir, ya saya bilang maaf Bapak, prinsipnya saya itu punya niat baik lah. Saya cuma pengen ngobrol dengan Mbak Anis atau Pak Tukim. Saya memang sebelumnya kan mapping dulu sebenarnya di rumah itu siapa saja gitu kan, dan lain-lain. Nah, saya ketemu Bu Anis, sampai saya mengeluarkan KTP. Bu Anis, saya An Rohaini, saya orang asli Banyumas, saya pengacara, saya butuh ngobrol dengan mbaknya. Nanti masalah keputusan aparat dari keluarga saya tidak akan mengintervensi, tapi saya beri kesempatan saya untuk ngobrol, begitu kan. Kita diskusi karena masalah ini sudah masalah besar dan masalah nasional, gitu kan. Mbak Anis nggak mau buka pintu. Nggak, Mbak, saya nggak mau ngomong, nggak segala macam, suami saya juga lagi nggak ada, gitu kan. Lalu tiba-tiba saya sudah nunggu setengah jam, tiba-tiba mungkin Mbak Anis telepon ke ini karena kartu namanya kan udah dikirim, telepon ponakannya, lalu datanglah Mas Abi. Mas Abi ini kan anak muda, lebih enak diajak ngomong. Saya bilang, Mas, saya An Rohaini dari ini, kartu namanya saya kasih. Silakan dicek di Google gitu. Silakan dicek apakah saya benar atau tidak gitu. Ya Mas Abi kontak dan lain-lain, terus dia sudah mungkin teryakinkan, terus dia bilang ayah saya nggak ada gitu. Saya kan minta ketemu Pak Tukim. Ayahnya nggak ada, Pak Soim juga tidak ada. Lalu saya meminta, Mas, mohon maaf sekali saya itu tidak akan pulang karena misi saya tuh hari ini adalah saya mau sharing, mau ngobrol dengan keluarga gitu kan. Jadi minta tolong sekali agar dipanggil, gimana caranya diundang untuk bisa ngobrol. Akhirnya sekitar jam 4, begitu jam 4 lebih, saya udah jam 4:30, enggak, jam 4:30. Jam 4:30, lalu Pak Tukim datang. Saya ngobrol ya, awal Pak Tukim karena udah tahu saya nggak mungkin pulang, begitu kan, Pak Tukimnya ngajak ngobrol. Akhirnya kita ngobrol semuanya, lalu Pak Soim juga datang, Mbak Anis juga ikut mendengarkan, walaupun nggak banyak ngobrol. Pada intinya saya menyampaikan niat baik saya gitu kan. Pihak keluarga menyampaikan juga, Mbak, kita tahulah gini, memang selama ini pihak keluarga selalu menolak kehadiran wartawan atau apa dan lain-lain gitu, karena memang kita nggak tahu mau ngapain. Kita juga banyak ketakutan dan lain-lain, terutama urusannya adalah kesehatan ibu. Dari situ kita ngobrol. Lalu kita sama-sama coba Pak, saya bilang, kita sama-sama ini, kita di media beritanya seperti ini dan lain-lain. Coba dari pihak keluarga kira-kira ada kejanggalan tidak gitu kan. Keluarga mulai terbuka menceritakan hal-hal lain, ya akhirnya semua sepisi dengan kami bahwa memang ada kejanggalan. Lalu saya bilang, saya ini kesini datang dengan niat baik. Kantor kami ini ada setiap tahun ada beberapa pendampingan kasus-kasus pro bono gitu kan. Ya kita memang menganggarkan juga untuk biaya itu dan lain-lain, kita mau membantu begitu kan. Tawaran kita adalah kita akan membantu. Karena pihak keluarga juga mohon maaf ya, karena memang beliau sendiri yang menyampaikan Pak Tukim, gini loh, pihak keluarga ini kan orang nggak ngerti hukum, lalu juga posisinya saat ini tuh kan untuk makan saja susah. Nanti kalau misalnya harus dipanggil polisi, harus ngongkos dan lain-lain, berarti tidak bekerja dan lain-lain, menjadi repot. Itu. Dari sebelum sampai akhirnya pihak keluarga Sutrimo ini ingin kasus ini diusut, dari tadi cerita Mbak An, berarti sebelumnya ada sedikit penolakan dari atau keraguan dari keluarga Sutrimo untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dari Polres kepolisian gitu Mbak, atau seperti apa dari Mbak An melihatnya, seperti apa, ada keraguan atau ketakutan dari pihak keluarga? Jadi kalau saya melihat begini, ini orang kan ini keluarga ini kan keluarga sederhana ya Mas, segala macam, dan dia merasa bukan keraguan kepada penegak hukum, dia justru lebih kepada dia kekhawatiran gitu, apa yang akan dihadapi, tapi tidak tahu mau seperti apa, solusinya kayak apa gitu kan.
Makanya dari hari Jumat itu kita sharing dan lain-lain gitu kan. Pada akhirnya sebelum pulang, pada akhirnya mau maghrib, menjelang maghrib, akhirnya Pak Tukim dan semua menyatakan iya sih Mbak, saya sepakat. Saya sampai harus meyakinkan gitu bahwa saya itu mendampingi gratis. Sampai saya bilang, Pak Bu jangan khawatir, saya tidak mungkin minta biaya, gitu kan. Saya cuma ingin jika berkenan izinkan kami mendampingi, gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya mereka percaya bahwa saya punya niat baik, kurang lebih seperti itu. Tapi terakhir ya Pak Tuki menyampaikan, cuma untuk keputusan apakah kami mau menjadi pelapor atau tidak, begitu kan, segala macam itu keputusan keluarga. Pak Tukim sendiri tidak bisa memutuskan sendiri. Saya bilang nggak ada masalah karena saya paham posisinya. Intinya beginilah saya bilang, simpan nomor HP saya, nanti kalau misalnya pihak keluarga membutuhkan saya untuk hadir di rapat keluarga, saya siap diundang. Tapi karena jauh jaraknya dari Purwokerto ke Wangun ya, ke Lahar, saya minta dikasih jeda lah jangan mendadak begitu, dikasih jeda 1 jam. Gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang kasus ini kan pastinya publik pun juga bertanya-tanya dan melihat banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini ya Mbak. Kita tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Nah, Betul. menyangkal banyak kejanggalan tersebut dari Mbak An sendiri, apa kejanggalan yang paling utama yang membuat keluarga akhirnya meminta kasus Sutrimo ini diusut lebih jauh nih Mbak? Kalau pihak keluarga yang paling utama adalah ketika pada saat menerima jenazah kan memang yang diterima hanya KTP almarhum Pak Sutrimo, lalu uang, dikasih uang santunan sebesar 20 juta di amplop, lalu ada 1 amplop yang berisi surat-surat pengantar dari rumah sakit, gitu kan. Nah, ketika ditanyakan kan terkait dengan HP dan lain-lain barang-barang pribadi milik almarhum Sutrimo, si pengantar jenazah itu menyampaikan bahwa barang-barang tersebut, HP dan lain-lain akan diserahkan besok, akan dikirim melalui paket gitu kan. Nah, keesokan harinya ketika keluarga ngecek lagi HP itu HP-nya pengantar jenazah, ternyata HP-nya tidak bisa dihubungi. Jadi artinya dari situ mulai bertanya. Kemudian udah kayak gitu di media massa juga beritanya banyak dan lain-lain. Itu sih awalnya. Karena memang HP dan barang-barang pribadi almarhum tidak kunjung datang. Seperti itu. Dan kontak satu-satunya yang mengatasnamakan orang pengantar jenazah itu ternyata tidak bisa dihubungi. Awalnya itu sih. Lalu jika mengenai formulir yang disebut Sutrimo itu ditemukan dalam kondisi berbusa di mulut dan hidung, apa yang membuat keterangan ini dianggap akhirnya janggal oleh keluarga nih, Mbak? Iya, jadi begini, akses terhadap dokumen itu kan baru saya dapatkan hari Sabtu pada saat kita mau laporan. Pada saat semua keluarga sudah oke deh, kita sama-sama menunjuk kuasa hukum saya untuk mendampingi beliau menggunakan laporan. Jadi kan saya nanya, sudah tanda tangan kuasa, saya nanya coba dokumen-dokumennya, gitu kan. Begitu saya lihat dokumen-dokumen yang disampaikan memang tidak ada berisi dokumen yang menjelaskan penyebab kematian, tidak ada. Saya anggap oh ya sudah berarti ini bisa jadi tidak diisi lah, kurang lebih kan begitu. Pikiran saya kan begitu saja. Setelah kita laporan keesokan harinya saya diwawancara sama media ini sama Tempo, lalu Tempo ada pertanyaan, Bu, pihak keluarga tidak merasa janggal ketika ada bukti surat kematian yang mengatakan mulutnya berbusa, mulut dan hidungnya berbusa. Saya kaget, tidak ada, coba dilihat gitu kan. Saya dikirim dokumen namanya formulir kronologis, di mana di dalamnya yang tanda tangan juga sama, yaitu Pak Febrio, lalu isinya diantaranya adalah terkait dengan kronologis ditemukannya almarhum Sutrimo, yang diantaranya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak dalam keadaan ini ya, tidak sadar, lalu kemudian di dalam mulut dan hidungnya keluar busa. Kita kaget. Setelah itu kita sampaikan ke keluarga, artinya yang tadinya kita dari awal
hanya ingin kepastian karena ini rame kan, apakah ini meninggal karena keadaan meninggal tidak wajar atau wajar begitu kan. Keesokan harinya setelah laporan kita malah loh, berarti selama ini terlepas bahwa apakah ini dokumen asli atau tidak, kita tidak tahu memang. Berarti selama ini ada dokumen yang tidak disampaikan kepada keluarga. Kemudian keluarga kan berdiskusi, saya nanya ibu bapak, kalau misalnya dokumen ini ternyata sampai di tangan ibu dan bapak pada hari itu, kira-kira dikuburin nggak? Ya nggak mungkin. Lihat baca keterangannya aja ada busa di mulut dan di hidung, kita pasti lapor polisi begitu kan. Itu dari keluarga memang kaget karena ternyata ada satu dokumen yang sejak awal berarti memang tidak dikirim kepada keluarga. Tapi Mbak An, mengenai tentang kondisi Sutrimo saat ditemukan dari keluarga sebelumnya sendiri pernah menerima penjelasan tentang kondisi Sutrimo saat ditemukan nggak Mbak? Ya, kalau penjelasan itu ya memang semuanya sepihak lisan dari orang yang mengatasnamakan temannya Pak Sutrimo ya. Jadi kan Pak Sutrimo keluarga itu tahu Pak Sutrimo meninggal dunia itu dari telepon jam 8.30 lah siang, pagi ya, pagi. Jadi Bu Anis, adiknya itu ternyata sudah ditelepon orang HP-nya Pak Sutrimo. Jadi menggunakan HP Sutrimo, seseorang itu telepon kepada Anis. Bu Anis baru ngangkat telepon jam 8.30. Di sana yang orang di seberang sana begitu yang menggunakan teleponnya Pak Sutrimo menyampaikan bahwa Pak Sutrimo sudah tidak ada. Begitu kan, sini kan kaget loh, kenapa begitu kan? Lalu dijelaskan bahwa Pak Sutrimo sakit, lemas, terus katanya gulanya tinggi sampai 600. Itu intinya yang diceritakan oleh orang yang pertama kali mengabari Pak Sutrimo sudah meninggal. Nah, keterangan yang sama juga diperoleh oleh keluarga. Keluarga tidak heran karena memang Pak Sutrimo punya riwayat gula. Nah, pada saat si pengantar jenazah sampai, juga pengantar jenazah itu menyampaikan kepada keluarga, memang Pak Sutrimo ini sakit, mengeluh sakit, dan memang ternyata gula darahnya tinggi sampai 600. Jadi keluarga ya dari situ juga tidak ada melihatnya tidak ada kejanggalan karena memang ada riwayatnya gitu kan. Keluarga ini kan memang tidak ada yang punya background medik ya, jadi nggak tahu bahwa gula itu kayak apa dan lain-lainnya. Begitu sakit gula, oh ya sudah gitu kan. Artinya sesuatu yang sesederhana itu ketika mereka keluarga almarhum Sutrimo menerima kabar dari terkait dengan penyebab kematian yang katanya karena sakit gula yang gulanya sampai 600 itu. Oke Mbak, aku ingin mengkonfirmasi nih Mbak Hans, ya. Kan terkait pengakuan dari keluarga soal kondisi Sutrimo tidak ada keluhan saat Kamis ya, saat hari Kamis tanggal 23 bulan Juli 2029 pukul 3 pagi. Masih kirim foto makanan ayam goreng, itu bisa diceritakan nggak sih Mbak, seperti apa itu situasinya dari pihak keluarga? Jadi kan kebetulan saya sendiri ngecek HP-nya Mbak Anis. Ya, jadi saya melihat pola komunikasi hanya tertanggal 19 Juli sampai 23 Juli. Jadi di sepanjang 19 Juli sampai 23 Juli itu tidak pernah ada keluhan sakit. Nah, di tanggal 23 saya melihat bahwa dari jam Pak Sutrimo itu sedang jaga rumah utama. Rumahnya Pak Febri begitu kan. Beliau pagi-pagi nanya, Nan, udah tidur belum gitu kan. Itu WA ke Bu Anis. Bu Anis karena Pak Sutrimo itu rajin sekali komunikasi dengan Bu Anis. Tidak dibalas karena jam 2 awalnya. Lalu jam 3 dini hari, jam 3.18 Pak Sutrimo mengirim foto isinya nasi, ayam, sama sayuran sama nasi ya. Itu jam 3.18. Lalu jam 4 mengirim satu foto lagi. Dia posisi memfoto minuman kayak gelas lah sama aqua begitu. Terus di backgroundnya di sana adalah seberangnya rumah nomor 15, rumahnya Pak FA itu.
sama di depan itu ada motor-motor, ada plat nomor apa segala macam. Dia jam 4 memoto juga itu. Nah, jam 4 lewat itu, jam 6 itu pihak Anies buka HP, lalu dia mengirim video karena Pak Sutrimo itu setiap hari suka minta video ponakannya yang masih bayi. Dia mengirim ini sahur gitu kan, sahur, tapi dibaca tapi tidak dibalas, tapi tidak ada pikiran apa-apa begitu kan. Nah, dari riwayat itu sebenarnya kan memang tidak pernah mengeluh. Ceritanya juga cerita bahwa dia aku sekarang lagi tugas jaga dan lain-lain, lalu juga bercerita tentang dia dibelikan minyak wangi sama ajudannya Pak FA, dikasih minyak wangi mahal begitu kan, lalu juga makan di Soto Kudus di foto, selalu foto kegiatan-kegiatan itu gitu kan, artinya dalam keadaan riang gembira lah. Nah, tiba-tiba berarti kan ada jeda dari jam 4 terakhir foto dikirim ya, sampai dengan jam 8.30 gitu kan. Ya, kami pada akhirnya kan kita melihat berarti kan antara jam ini gitu kan. Jam 8.30 sudah dikabari meninggal dunia itu. Jadi memang tidak ada keluhan apapun terkait dengan sakitnya dan lain-lain. Masih jaga, dalam kondisi jaga bekerja. Bahkan pukul 8.30 di hari yang sama kan dikabarkan bahwasannya Sutrimo telah meninggal dunia dan dikabarkan oleh temannya Sutrimo sendiri. Kira-kira ada keterangan nggak sih siapa teman dari Sutrimo yang mengabarkan berita tersebut, Mbak, dari pihak keluarga? Tidak ada, memang tidak menyebut nama. Cuma saya temannya Pak Sutrimo, dan itu pun menggunakan HP-nya Pak Sutrimo. Jadi tidak menyebut nama, pihak keluarga nggak nanya siapa ini, begitu kan. Cuma saya temannya Pak Sutrimo mau mengabarkan Pak Sutrimo sudah meninggal dunia, intinya begitu. Itu aja. Jadi memang terhadap siapa yang menelpon keluarga juga tidak sempat nanya. Jadi gini, Bu Anies dan suaminya itu Pak Soim memang orang desa yang sederhana lah. Tidak tahu bahwa kalau ada begini tuh harus nanya ini dan lain-lain. Memang orang ini sangat sederhana begitu kan. Dan maka di antara semua saksi yang paling ketakutan dan memutuskan sangat lama untuk mau terlibat melaporkan begitu itu ya Pak Soim. Seperti itu. Jadi memang tidak nanya. Kaget ya, keburu kaget dan lain segala macam, lalu mengabarkan keluarga dan menyiapkan pemakaman, itu saja. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Okay. Baik. Bang, jelang berita ekshumasi ini kan tadi siang katanya baru ke makam almarhum ya Mbak ya. Itu sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian kah di TKP? Sudah, ternyata sudah lebih dari 24 jam ya. Pengamanan sudah dilakukan dari Polresta Banyumas. Bukan hanya kalau kami sih mintanya perlindungan kan terhadap keluarga, tapi ternyata SOP-nya dari Polresta Banyumas juga mengamankan di lokasi pemakaman. Tapi kalau dari sejauh komunikasi dengan keluarga dan penyidik terkait rencana ekshumasi Sutrimo ini seperti apa nih, Mbak? Sejauh pandangan Mbak An terhadap adanya proses penyidikan ini? Iya. Jadi kalau menurut kami sejak ini ya, sejak kita patokannya adalah sejak kami melaporkan, karena legal standing-nya di situ. Saya melihat memang Polres Banyumas itu sangat responsif, karena besok paginya kita langsung pemeriksaan 5 maraton begitu kan. Lalu juga kita juga sudah membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak menolak apabila diperlukan ekshumasi terhadap jenazah almarhum Pak Sutrimo yang sudah dikubur. Lalu kemudian malamnya kita mendapatkan SP2HP, hari Minggu ya, Minggu malam mendapatkan SP2HP bahwa perkara sudah digelar dan diputuskan untuk dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Nah, dari proses itu kita lihat cepat ya. Kemudian tadi siang kami mendapat kabar bahwa kita juga kontak. Beliau Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sudah kontak
ke saya dari pagi lah, karena kebetulan mendapat telepon dari mantan Kapolresta Banyumas yang kita biasa komunikasi. Lalu juga setelah itu kita dapat kabar dari Polresta Banyumas juga bahwa akan dilakukan ekshumasi di hari Rabu. Jam pastinya belum pasti, cuma ada informasi memang sore seperti itu. Baik, Mbak, dengan adanya berita penanganan ekshumasi ini terhadap almarhum Sutrimo dari pihak keluarga sendiri, ada kekhawatiran nggak sih, Mbak? Karena kan ini cukup lama ya sudah dimakamkan Ya, almarhum Sutrimo ini. Seperti apa? Ada cerita atau curahan hati dari ya, keluarga nggak, Mbak? ya kalau keluarga kan memang tidak mengerti ekshumasi ya. Maksudnya nanti kayak apa dan lain-lain. Cuma memang tak berikan gambaran bahwa proses ini sebenarnya kan untuk menemukan bukti saja apakah kematian almarhum ini wajar atau tidak wajar, kurang lebih seperti itu. Meskipun saya menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kita sama-sama ini ada kemungkinan masalah apakah nanti semudah itu menemukannya atau tidak, tapi pada prinsipnya ini langkah yang harus ditempuh. Keluarga pada prinsipnya memasrahkan seluruh proses hukum ini kepada penyidik. Jadi keluarga hanya bersikap kooperatif, siap membantu proses penyidikan, dan terhadap proses ekshumasi sendiri, keluarga hanya meminta bahwa nanti pada saat setelah selesai dan akan dikuburkan kembali, pihak keluarga mau mengadakan acara doa. Seperti itu aja sih. Kalau masalah mengkhawatirkan terhadap hasil ekshumasi karena sudah lama, pihak keluarga tidak concern ke situ memang. Berarti dari keluarga sendiri tidak ada concern terhadap hasil yang ingin diinginkan ya, Mbak ya. Tapi kalau dari Ya, Mbak sendiri apapun. melihat sebagai kuasa Ya. hukum, temuan apa yang paling ingin dipastikan melalui autopsi nantinya? Ya kan begini, yang namanya kita memang dalam proses kayak gini memang ya harapan paling besar terkait, kalau dari klien kami kan kepentingannya cuma pengen tahu wajar apa enggak kematiannya gitu kan. Kepentingannya itu dulu gitu kan. Artinya kita sangat berharap begitu kan, memang ini waktunya sudah lama. Tapi saya meyakini bahwa para ahli medis yang memang sudah disiapkan oleh Mabes Polri pasti Polda Metro Jaya pasti orang-orang ahli memiliki spesialisasi tertentu untuk menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan penyebab kematian almarhum Sutrimo. Saya walaupun ya samar-samar begitu, tapi nawaitunya apapun yang terjadi, saya percayakan pasti ahli-ahli ini memiliki beberapa metode saintifik untuk misalnya mengetahui penyebab kematian dari almarhum Sutrimo. Oke, Mbak. Kalau hasil dari autopsi nantinya menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan nih, Mbak, atau penyebab kematian yang tidak wajar, apa langkah hukum keluarga berikutnya? Apakah sudah ada rencana yang Mbak akan ambil ketika nanti ternyata ditemukan kejanggalan atau seperti apa nih, Mbak? Ya, kan kan ini sebenarnya bukan tindak pidana aduan ya, ini tindak pidana umum, tapi pada prinsipnya sebagaimana niat awal tentu saja kalau ternyata ditemukan fakta bukti ya bahwa kematian almarhum Sutrimo itu disebabkan oleh bukan alasan penyakit tapi alasan yang tidak wajar gitu kan, yang secara saintifik bisa dibuktikan hasil autopsi, tentu pihak keluarga sangat menginginkan keadilan. Bukan apa-apa, ibunya Sutrimo itu udah sejak awal sampai sekarang tuh lemes terus. Bagaimana seorang ibu menerima fakta kematian anaknya, terlalu tiba-tiba ada dugaan anaknya dibunuh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya, karena saya juga seorang ibu ya. Tapi pada prinsipnya tentu kalau ditemukan ada fakta demikian, maka satu-satunya permintaan dari keluarga almarhum Sutrimo agar hukum itu benar-benar ditegakkan. Dan hukum bisa bisa seterang-terangnya bisa membuktikan siapa pelakunya, dan tentu saja mohon agar putusan yang seadil-adilnya. Kalau memang nanti terbukti siapa pelakunya yang menurut hukum dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti. Gitu sih, Mas. Tapi Mbak, aku pengen bertanya, secara pandangan pribadi dan subjektif Mbak sendiri ya sebagai kuasa hukum,
Mbak An melihat ada pembunuhan berencana nggak sih terhadap kasus ini, Mbak? Jadi gini Mas, kita ini advokat, ada kode etik, saya tidak bisa memposisikan saya sebagai ahli, karena saya sekarang posisinya adalah kuasa hukum para pelapor, begitu keluarga almarhum Sutrimo, maka saya harus membatasi statement-statement saya yang menjurus kepada seolah-olah kami meyakini terkait adanya pembunuhan berencana atau sebagaimana yang yang ramai di media massa. Prinsipnya saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan dalam konteks terkait dengan dugaan apakah ini pidana atau tidak. Karena itu kami menjaga kepentingan klien. Mohon maaf ya Mas. Ya, baik Mbak An. Mbak, aku pengen kembali tentang adanya agenda nanti rencana ekshumasi di hari Rabu nanti ya Mbak ya. Sebelumnya kan Mbak Ya. An bilang kalau misalkan sebelum agenda ekshumasi ada pendampingan ke pihak keluarga. Boleh diceritakan Mbak pendampingan seperti apa yang nantinya akan diberikan? Oh ya, kalau pendampingan itu karena bagian dari janji. Jadi ketika saya berjanji mau mendampingi, saya itu berjanji bahwa setiap langkah apapun yang ditempuh, saya pasti berada dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhum Sutrimo. Jadi tadi itu kita sudah mulai persiapan untuk eksaminasi. Saya juga sudah melihat lokasi, begitu kan? Karena saya satu-satunya orang yang belum ke kuburan, jadi saya harus tahu lokasi lokasi yang akan didatangi itu mana. Kita tadi ke lapangan, kemudian kita juga rapat dengan keluarga, terutama ibu ya, karena ibu itu orang yang harus dikuatkan. Kita selalu sampai urusan makan itu kan jangan sampai dilupakan. Kita konsentrasi kita ke ibu. Lalu setelah itu kita juga membuat rapat keluarga, setidaknya agenda keluarga setelah acara nanti di hari Rabu itu apa. Lalu keluarga akhirnya memutuskan bahwa keluarga mau mengadakan acara doa. Seperti itu saja. Kalau untuk kegiatan hari Rabu sampai itu saja sih. Pada prinsipnya kita setelah itu hanya menunggu dari hasil penyidikan. Baik Mbak An. Mungkin terakhir Mbak, apa sih yang paling keluarga harapkan terungkapnya dari ekshumasi dan autopsi nanti dari almarhum Sutrimo nih Mbak? Yaitu yang paling diharapkan adalah ada kepastian terkait penyebab kematian almarhum Sutrimo. Itu dulu. Kalau hasil dari otopsi nanti ya, segala macam dan lain-lain. Tapi selebihnya proses hukum tentu baru bisa dibicarakan setelah ada hasil dari eksaminasi ini. Seperti itu. Baik Mbak An, semoga dari adanya kematian Sutrimo, almarhum Sutrimo ini hingga kini masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Rencana ekshumasi diharapkan dapat menjadi titik terang untuk mengungkap penyebab kematian dan menjawab sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Keluarga pun berharap proses penyelidikan dapat berjalan transparan sehingga kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Terima kasih Mbak An atas waktunya malam hari ini. Sampai jumpa di Zoomcast lainnya. Terima kasih Mbak.